Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat gak? Alhamdulillah Sehat, sehat. Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing ya. Alma bisa memimpin doa? Iya, teman. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Alma. Sebelumnya itu mengingatkan baiknya kita berpakaian secara rapi sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang telah berlaku di sekolah. Ya. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, kali kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak, kita telah selesai membahas materi yang sebelumnya itu tentang organ pencernaan manusia. Sekarang, kita akan membahas materi yaitu peredaran darah sehat. Materi ini ada di tema 4, subtema 1, dan pembelajaran 1. Ibu akan menampilkan video pembelajarannya mengenai materi ini. Selesai. Setelah itu, Ibu akan memaparkan materi mengenai materi ini melalui PowerPoint. Belum, Bu. Sudah terlihat PowerPoint-nya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, dari materi video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan, kita akan bahasnya secara ringkas agar kalian lebih mengerti pada materi ini, yaitu tentang peredaran darah sehat. Sistem peredaran darah. Kalian bisa lihat di sini ada struktur peredaran darah pada manusia. Yang di atas ini adalah peredaran darah kecil, lalu yang di bawah ini adalah peredaran darah besar. Dan yang berwarna merah itu mengandung oksigen, dan yang berwarna biru yaitu mengandung karbon dioksida. Dan paru-paru ini tempat pertukaran gas terjadi. Dan kapiler itu adalah semua jaringan tubuh sebagai tempat pertukaran gas terjadi. Dan sistem peredaran darah sendiri adalah mengalirnya darah dari dalam tubuh selanjutnya itu ada peredaran darah besar dan darah kecil. Pada sistem peredaran darah besar, atau disebut juga sebagai sistematik, adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah, mengandung oksigen ke seluruh tubuh, dan mengembalikan darah yang
deoksigenasi kembali ke jantung. Sedangkan peradangan darah kecil atau pulmonal adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya ini ada struktur lagi, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu ada kapiler paru-paru, ada serambi kiri dan serambi kanan. Peredaran besar ada serambi kiri, bilik kiri, kapiler, bilik kanan dan serambi kanan. Adapun organ-organ pada peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Dan pembuluh darah itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Lalu pembuluh kapiler adalah ujung abang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanismenya yaitu darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Lalu selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Adapun alveoli adalah kantong udara yang terdapat pada ujung cabang paru-paru yang memiliki jaringan halus kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen. Anak-anak, lalu ibu mau ngajak kalian untuk mengecek pembuluh nadi kalian, yaitu di tangan. Coba bisa dipegang tangan masing-masing kayak gini. Kecepatan denyut jantung itu tergantung kegiatan yang dilakukan. Pertama kan kita masuk jantung. Nah, ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali. Kecepatan denyut jantung juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiogram. Sedangkan kalau nadi, kita bisa mengeceknya sendiri di sini, pergelangan tangan, mencari tekan. Kita bisa itu selama 15 detik dikalikan 4, atau bisa dibilang 4 kali, lalu kita hitung selama 15 detik. Nah, itu kita bisa merasakan denyut nadi kita di pergelangan tangan ini. Jika kalian merasakan denyutnya, itu merupakan denyut darah nadi. Nah, ibu bakal berhenti ini share screen PowerPoint-nya. Terus kita bakal melakukan diskusi. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu akan mendapatkan poin 5. Siap-siap ya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik? Aku mau jawab, Bu. Ya, silakan di.
Pembuluh nadi adalah pembuluh darah utama yang membawa darah keluar dari jantung dan disebut sebagai arteri. Sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh darah utama yang membawa darah ke dalam jantung dan disebut sebagai vena, Bu. Tuh, tangan untuk Dwi. Yore. 5 poin untuk Dwi. Untuk jawaban yang telah diberikan oleh Dwi itu ya, jawaban yang benar ya. Pembuluh nadi bisa disebut juga sebagai pembuluh arteri dan pembuluh balik bisa disebut juga sebagai vena. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Urutkan peredaran darah kecil. Siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Ya, silakan Fuzia. Jadi aliran darah pada peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, urutan detailnya itu dari jantung yaitu bilik kanan, kemudian pembuluh nadi paru-paru, kemudian ke paru-paru, lalu ke pembuluh balik paru-paru jantung atau serambi kiri, Bu. Oke, kita untuk Fuzia. 5 poin untuk Fuzia ya. Benar apa yang telah dijawab oleh Fuzia. Urutan pada peredaran darah kecil yaitu dari jantung atau bilik kanan menuju pembuluh nadi paru-paru, lalu menuju paru-paru, lalu ke pembuluh balik paru-paru dan terakhir yaitu jantung di serambi kiri. Lalu pertanyaan terakhir nih, yang ketiga. Siap-siap ya. Urutkan peredaran darah besar. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, Ibu panggil namanya ya. Ibu mau jawab, Bu. Oke, Alma, silakan. Ya, jadi untuk peredaran darah besar itu pertama itu ke jantung bilik kiri, terus masuk ke aorta, selanjutnya ke pembuluh nadi, lalu ke pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, lalu kembali ke jantung ke serambi kanan. Ya, tepuk tangan untuk Alma. 2 poin untuk Alma ya. Benar, jawaban yang telah disampaikan oleh Alma yaitu dari jantung atau bilik kiri menuju aorta, lalu menuju pembuluh nadi, lalu menuju pembuluh kapiler, selanjutnya menuju kembali pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Lalu yang terakhir yaitu menuju jantung pada serambi kiri. Terima kasih anak-anak yang telah menjawab pertanyaannya. Selamat kalian mengikuti ini tuh. Anak yang belum berani menjawab, lain kali kita bisa ya mulai diskusi kembali dengan materi yang berbeda. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuat beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Tugasnya yaitu membuat karya berupa sistem peredaran darah sederhana dan akan dikumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Karyanya bisa dikumpulkan melalui bentuk video dan foto ya. Jadi video selama pembuatannya, video diaplikasikannya, dan foto karyanya. Baik, setelah ini Ibu akan membagikan file lembar kerja peserta didik di grup WhatsApp ya anak-anak untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada bentuk file PDF dan terakhir dikumpulkan pada pukul 10 pagi dini hari. Untuk menjawab dan mengumpulkan tugas bisa meminta tolong pada orang tua atau orang di rumah ya anak-anak ya kalau kalian kurang mengerti dan dikerjakannya sendiri, tidak boleh dibantu oleh siapapun ataupun menyontek pada teman lainnya. Oke? Baik, sekian materi yang telah Ibu paparkan hari ini.
mengenai peredaran darah pada manusia. Semoga kalian bisa menambah wawasan dari materi yang Ibu paparkan dan kalian bisa menjaga kesehatan pada peredaran darah kita masing-masing. Oke. Baik, sebelum diakhiri pembelajarannya kita berdoa. Oke, bisa memimpin doa untuk penutup pembelajaran? Baik, teman-teman, sebelum menyudahi kelas hari ini, mari kita berdoa menurut pilihan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sekian materi yang Ibu paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang kalian pahami ya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya membahas karya yang telah kalian buat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah Ibu. Waalaikumsalam.